Kita harus belajar mengikuti Nabi. Itu tidak bisa maksimal kecuali kita mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya. Contohnya, kalau ada orang celananya di bawah mata kaki gara-gara aturan kantor, berarti imannya masih rendah sekali. Laki-laki celana di mana? Di atas mata kaki. Ketika dia masuk kantor, syaratnya harus di bawah mata kaki. Akhirnya dia isbal. Berarti dia tidak bisa ittiba kepada Nabi. Dia mengikuti hawa nafsunya. Sebagian orang dia kerja di kantor, jenggotnya harus dipotong. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya Bapak Ibu, ya Syekh, saya kerja di satu perusahaan, pemimpinnya menyuruh saya, pimpinan menyuruh saya potong jenggot. Kalau tidak, saya diberhentikan. Boleh nggak saya potong jenggot saya? Boleh nggak Pak? Gaji antum 70 juta. Tapi kalau antum nggak potong jenggot, diberhentikan. Di zaman-zaman banyak orang di PHK. Hah? Gimana Pak? Berhenti atau potong jenggot? Masa gara-gara jenggot doang jadi ribet Ustaz? Syekh Shalih Fauzan ditanya, lihat Bapak Ibu jawabannya ulama besar, ahli ilmu. Kata Syekh Shalih Fauzan, kalau engkau ingin menjual agamamu, lakukan. Itu aja jawabannya. Kerja di satu kantor harus potong jenggot. Perintah Nabi jenggot dibiarkan. Itu perintah Nabi. Kata Syekh Shalih Fauzan, kalau engkau ingin menjual agamamu, lakukan, potonglah jenggot itu. Subhanallah. Ini orang-orang yang tahu nilai akhirat dibandingkan nilai dunia. Makanya itu Syekh Utsaimin juga, ketika Syekh Utsaimin kan sakitnya kanker, ya. Syekh Utsaimin ini sakit kanker beliau sebelum wafat. Dan di antara pengobatan waktu itu harus dipotong jenggot beliau. Beliau nggak mau. Saya tidak mau berjumpa dengan Allah dalam kondisi menyelisih sunnah, padahal kondisinya darurat. Seandainya beliau melakukan, beliau tidak berdosa, ya atau tidak? Uzur darurat. Tapi beliau nggak mau. Begitu orang-orang mempertahankan ittiba itu begitu. Biarlah kehilangan harta gara-gara berpegang kepada sunnah. Biarlah kehilangan dunia gara-gara mentauhidkan Allah. Anda melihat kisah dalam kitab Tauhid, walaupun sebagian ulama mendhaifkan riwayatnya, tapi sebagian mengangkatnya menjadi hasan. Tentang kisah seorang yang dibunuh gara-gara seekor lalat. Ada dua orang, dia mau masuk ke dalam satu kampung. Orang pertama mau masuk dikasih syarat. Kalau mau masuk ke kampung ini, kamu harus sembelih sesuatu, persembahkan untuk berhala kami. Tadi kami nggak bawa sapi, kami nggak bawa hewan. Kata orang ini, ambil seekor lalat, bunuh, persembahkan untuk berhala kami. Orang yang pertama dia cari lalat, dapat, dia bunuh, dia niatkan untuk berhala. Kemudian dia masuk, diizinkan dia masuk. Orang yang kedua mengatakan, wallahi aku tidak akan menyembelih apapun untuk selain Allah. Fadaraba unuqah, maka kemudian ditebas lehernya. Kata para ulama ketika menjelaskan pelajaran dari hadis ini, terkadang seorang karena ittiba kepada Nabi, nyawanya harus terbunuh. Nyawa. Dulu para sahabat di kota Mekah, ketika Nabi sedang berada di sisi Ka'bah, datang sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita berada di atas kebenaran ya Rasulullah? Kata Nabi, iya. Kemudian sahabat mengatakan, mata Rasulullah, kapan Allah tolong kita? Kemudian Nabi ceritakan, sebelum kalian ada orang-orang yang mempertahankan imannya kepada Allah, tubuhnya digergaji jadi dua, tapi tidak membuat mereka meninggalkan tauhid, tidak membuat mereka meninggalkan agama mereka. Innakum qaumun musta'jilun, kata Nabi. Kalian ini orang-orang yang tergesa-gesa. Subhanallah. Gara-gara ittiba, nyawa pun dibunuh.
Nah, jadi saya ingin mengatakan begini ya. Resiko dari kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Jadi ada resiko memang. Asab al-qabid ala jam', kata as-sabar ala dini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qabid ala dini, orang-orang yang berpegang kepada agamanya itu seperti menggenggam bara api yang panas. Makanya Syekh bin Baz pernah ditanya, ya Syekh, kalau ada orang mengamalkan sunnah tapi dia nggak mendapatkan ujian, ini gimana wahai Syekh? Kata Syekh bin Baz, kalau dia mengamalkan sunnah, dia pasti diuji. Kalau dia tidak diuji, maka dia harus muhasabah. Jangan-jangan dia tidak berpegang sepenuhnya kepada sunnah. Maksudnya abu-abu, gak punya prinsip dalam beragama. Nah, makanya kita ini kalau ittiba kepada sunnah Nabi, masa kita sekarang paling apa? Diomongin orang, ya atau tidak? Kita sabar. Kita paling difitnah, kita paling dituduh. Mukul, gak pernah ada orang mukul kita. Insya Allah gak ada yang mukul kita gara-gara mengamalkan sunnah. Jadi ujian kita sebenarnya lebih ringan daripada ujiannya para sahabat. Kita kalaupun difitnah, mungkin fitnah-fitnah yang ya mungkin membuat kita mungkin gak nyaman, iya, tapi kita sabar. Itu cara Allah mengirimkan pahala sama kita. Nabi istrinya dituduh berzina, bayangkan. Insya Allah belum ada ya ustadz sunnah karena dia berdakwah istrinya dituduh berzina, ada? Nggak ada, Pak. Ada seorang ustadz karena dia berdakwah tauhid tiba-tiba orang menuduh istri dia berzina, ada atau tidak? Belum ada, saya tahu. Belum pernah kita dengar. Tapi fitnah ini ada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi sabar. Makanya ittiba ini kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hati yang istiqamah. Baik, wallahu taala a'lam bissawab.